Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Semangat belajar. Adik-adik, sudah siap belajar hari ini? Adik-adik sudah mencuci tangan dan berdoa? Dan jangan lupa adik-adik juga harus menyiapkan alat belajarnya sendiri ya. Jika sudah siap belajar, langsung lihat ke dalam layar kalian ya. Hari ini kakak mempunyai video cerita Siti yang berkunjung ke rumah kakek. Nah, adik-adik, apakah kalian juga senang berkunjung ke rumah kakek? Apa saja ya yang biasa kita lakukan ketika kita berkunjung ke rumah kakek dan nenek? Oke adik-adik, mari kita lihat cerita Siti yang berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan, Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Kakek dan nenek sangat senang jika rumahnya dikunjungi. Suasana menjadi ramai dan meriah. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain di halaman samping rumah kakek. Halaman di samping rumah kakek sangat luas. Siti dan teman-teman bisa bermain dengan puas. Salah satu permainan yang Siti dan teman-temannya mainkan adalah gebokan batu alias kasti. Nah, jika kalian perhatikan, permainan gebokan batu itu seperti yang ada pada gambar ya adik-adik. Permainan ini menggunakan tumpukan pecahan genting. Ini dia tumpukan pecahan gentingnya. Tumpukan pecahan genting ini digunakan sebagai targetnya. Dan menggunakan bola karet atau bola tenis yang dilemparkan ke arah target. Apakah adik-adik sudah pernah memainkan permainan gebokan batu ini? Permainannya pasti seru sekali ya adik-adik. Nah adik-adik perhatikan gambarnya ya. Buatlah cerita lanjutan berdasarkan gambar di samping. Nah perhatikan baik-baik gambarnya. Buatlah dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Adik-adik masih ingat kan huruf kapital itu digunakan pada saat menuliskan apa saja? Yuk kita ingat-ingat lagi ya. Huruf kapital digunakan untuk mengawali kalimat. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk mengawali nama orang. Kemudian huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama jalan, nama tempat, nama desa. Dan jangan lupa gunakan juga atau tuliskan juga tanda bacanya ya. Tanda baca itu ada titik, ada koma, ada tanda tanya, ada tanda seru. Gunakan dengan benar ya adik-adik. Buatlah kalimat dengan memperhatikan beberapa hal yang ditunjukkan dalam gambar. Jadi adik-adik harus memperhatikan betul gambarnya ya. Contohnya memperhatikan yang pertama, kegiatan apa sih yang sedang keluarga Siti lakukan? Siapa saja yang sedang melakukan kegiatan pada gambar ini? Bisa juga kita perhatikan di mana kegiatan itu dilaksanakan. Dan lain sebagainya. Ceritanya harus berkaitan dengan gambar yang ini ya adik-adik. Setelah tadi kita melihat cerita dan membuat lanjutan cerita berdasarkan gambar, sekarang kita lihat perbedaan usia keluarga Siti. Nah, namun sebelum kita melihat perbedaan usia dari keluarga Siti, kita lihat dulu perbedaan usia dan kategorinya ya. Di sini kakak sudah menuliskannya dalam tabel. Ini adalah usianya, kemudian ini adalah kategorinya. Usianya dalam tahun ya adik-adik, contohnya seperti ini. 0 sampai 12 tahun artinya masuk ke dalam kategori anak-anak. Kemudian
Umur 13 tahun sampai 17 tahun masuk ke dalam kategori remaja. Umur 18 tahun sampai 60 tahun masuknya kategori dewasa. Sedangkan umur yang lebih dari 60 tahun artinya masuk dalam kategori lansia atau manula. Lansia itu adalah singkatan dari lanjut usia. Manula adalah singkatan dari manusia lanjut usia. Nah, diingat-ingat ya adik-adik usia dan kategorinya. Sekarang kita lihat perbedaan usia pada keluarga Siti. Ini adalah Siti. Siti duduk di kelas 2 SD. Usia Siti adalah 8 tahun. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat 8 tahun itu masuk ke dalam kategori yang mana ya? Kategori usia Siti adalah anak-anak, karena anak-anak itu usianya adalah 0 sampai 12 tahun. Jadi, Siti termasuk ke dalam kategori anak-anak. Kemudian, ini adalah Zahra. Zahra duduk di kelas 2 SMP. Usia Zahra adalah 14 tahun. Zahra merupakan anak dari Pak D atau kakak dari ayah. Atau biasa ada juga yang menyebutnya dengan Uwa, tergantung dari mana asal daerah kalian. Penyebutannya bisa macam-macam ya adik-adik. Siti dan Zahra merupakan sepupu. Nah, sekarang kita lihat. Usia Zahra adalah 14 tahun. 14 tahun termasuk kategori usia yang mana ya adik-adik? Kategori usia Zahra adalah remaja. Karena remaja ini rentang usianya adalah dari 13 sampai 17 tahun. Kemudian ini adalah Paman Mamat. Paman Mamat adalah adik dari ayah. Paman baru lulus dari SMA. Usia Paman 19 tahun. Siti memanggil Paman dengan sebutan Pak Le. Nah, sebutan Paman ini juga bisa berbagai macam ya adik-adik, tergantung daerah asalnya. Bisa Pak Le, bisa Om, bisa Paman, atau bisa juga Mamang. Semuanya memiliki arti sama, yaitu adik dari orang tua kita. Nah, kembali ke kategori usianya. Usia Paman adalah 19 tahun. Berarti kategori usia Paman adalah dewasa. Karena usia dewasa itu dimulai dari umur 18 tahun sampai 60 tahun. Kemudian, ini adalah ayah dan ibu Siti. Usia ayah adalah 35 tahun. Usia ibu adalah 30 tahun. Nah, kategori usia ayah dan ibu adalah dewasa, sama seperti Paman tadi, karena usia ayah dan ibu berada di rentang 18 sampai 60 tahun. Ini adalah kakek dan nenek. Usia kakek adalah 65 tahun dan usia nenek adalah 63 tahun. Kakek dan nenek adalah orang tua dari ayah atau ibu. Kategori usia kakek dan nenek adalah lansia atau lanjut usia, yaitu usia yang lebih dari 60 tahun. Nah, di sini kita lihat usia kakek 65 tahun dan usia nenek 63 tahun. Jadi semuanya sudah melebihi 60 tahun. Jadi, keberagaman usia pada anggota keluarga Siti yang pertama adalah Siti, anak-anak, kemudian Zahra, remaja, ada Paman Mamat, ayah dan ibu yang berkategori dewasa, dan ada kakek dan nenek dengan kategori lanjut usia. Jadi semuanya kategori sudah ada di keluarga Siti ya adik-adik. Nah, mudah kan adik-adik? Sekarang mari pasangkan masing-masing gambar di atas ini dengan kategori usianya. Di sini ada anak-anak, remaja,
dewasa, dan lanjut usia. Masing-masing gambarnya sudah tertera usianya ya adik-adik. Di sini yang pertama, gambar pertama usianya adalah 6 tahun. Gambar kedua, ada seorang kakek berusia 62 tahun. Gambar ketiga, ada seorang pelajar SMP yang berusia 13 tahun. Dan yang keempat, ada seorang mahasiswa yang berumur 20 tahun. Dan yang kelima ini ada seorang bapak yang berusia 35 tahun. Sekarang kita pasangkan dengan kategori yang benar ya adik-adik. Yang pertama adalah usia 6 tahun. 6 tahun itu masuk ke kategori yang mana? Apakah anak-anak, remaja, dewasa, atau lanjut usia? Adik-adik sudah tahu jawabannya? Nah, jawabannya 6 tahun adalah anak-anak. Tentu saja anak-anak ya adik-adik. Ingat-ingat, usia untuk anak-anak adalah 0 sampai 12 tahun. Kemudian ini seorang kakek yang berumur 62 tahun. 62 tahun itu masuknya adalah ke kategori lanjut usia atau di atas 60 tahun. Kemudian ini pelajar SMP. Pelajar SMP 13 tahun. Berarti pelajar SMP ini masuk ke dalam kategori remaja. Belum dewasa ya adik-adik, karena kategori remaja dimulai dari 13 tahun sampai 17 tahun. Kemudian ini mahasiswa, umurnya 20 tahun, berarti masuk ke kategori dewasa. Dewasa artinya umurnya dari 18 tahun sampai 60 tahun. Yang terakhir, seorang bapak berusia 35 tahun, berarti masuk ke kategori dewasa juga. Nah, mudah sekali kan adik-adik mengkategorikan usia. Adik-adik juga bisa melakukannya pada anggota keluarga di rumah ya. Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.